Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya berdoa, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan dilapangkan rezekinya. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dan kehidupan yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Ketika seseorang yang kita cintai meninggalkan dunia ini, hanya kenangan dan doa yang dapat kita berikan sebagai bentuk kasih sayang yang abadi dalam keheningan ziarah ke makam kedua orang tua. Terdapat momen-momen penuh makna di mana kita dapat merenungkan perjalanan hidup mereka dan peran besar mereka dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa meskipun mereka telah tiada, cinta dan doa kita dapat menjadi jembatan penghubung antara dunia ini dan alam kubur mereka. Dalam setiap langkah menuju pusara, dalam setiap lafaz doa yang diucapkan, terdapat harapan agar ruh mereka tenang dan bahagia di sisinya. Pembahasan ini akan membahas sebuah amalan istimewa yang diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi kedua orang tua di alam kubur. Dengan membaca doa-doa dan selawat yang khusus ini, kita tidak hanya menjalankan kewajiban sebagai anak yang berbakti, tetapi juga menghadirkan keberkahan bagi diri kita dan orang tua yang telah mendahului kita. Mari kita dalami dan amalkan bacaan ini. Sebagai wujud cinta yang tak terputus dan bakti yang terus mengalir meski jarang dan waktu telah memisahkan kita. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi tercinta kita, uswatun hasanah kita, di kolom komentar. Semoga kita diberi syafaat di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini ingin saya paparkan doa khusus dan selawat yang sangat agung yang dibaca ketika kita ziarahi kubur, baik kubur kedua orang tua, kubur saudara, sahabat, dan lainnya. Siapa saja yang membaca doa ini dan selawat ini di saat menziarahi kubur, niscaya bagi kita yang membacanya akan mendapatkan keistimewaan kelebihan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi syafaat yang besar bagi ahli kubur. Para ulama berkata, bila mana ada seorang yang membacakan selawat ini ketika menziarahi kubur, sekiranya ahli kubur tersebut sebelumnya di dalam azab, niscaya akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kubur tersebut, kuburnya gelap, kuburnya sempit, niscaya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas mata memandang, dan Allah limpahkan berbagai macam nikmat maupun rahmat pada ahli kubur tersebut dengan hak keagungan selawat yang dibaca oleh penziarah. Ketahuilah, wahai sahabat, sudah lazim dan masyhur, ketika kita mengunjungi makam keluarga tentunya sampai ke makam dan membaca Yasin dan membaca tahlil. Tetapi tidak hanya Yasin atau tahlil saja yang dibacakan oleh keluarga untuk si mayit. Banyak doa yang dipanjatkan oleh orang yang masih hidup dengan niat mendoakan mereka yang sudah meninggal. Yang terutama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dari sekian banyaknya doa. Ada salah satu urutan doa yang bisa dibacakan oleh keluarga atau seorang yang masih hidup untuk si mayit, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Subulun Najar, kitab yang ditulis oleh As-Sayyidi Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim pada halaman 154. Penjelasan mualif menurut Al-Alamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, siapa saja yang membacakan selawat ini untuk si mayit, maka dengan izin Allah mayit tersebut akan selamat dari azab kubur sekiranya sebelumnya mayit tersebut berada di dalam azab, meskipun berada di dasar neraka jahanam sekalipun. Penjelasan selanjutnya di dalam kitab ini, yang membacanya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 50 tahun, beserta dosa kedua orang tuanya dan dosa ahli keluarganya. Selanjutnya ditulis pahala bagi yang membacanya sebanyak mayit yang berada di makam yang dia ziarahi. Kelebihan untuk ahli kubur, Allah angkat siksa atas mayit tersebut sampai hari kiamat dan akan dikeluarkan si mayit tersebut dari api azab, api neraka sekiranya mayat tersebut sedang diazab. Urutannya yang pertama dibaca, Assalamualaikum, ya ahla la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah, ya ahla la ilaha illallah, kaifa wajadum, la ilaha illallah, min la ilaha illallah, Allahumma bihaqqi, la ilaha illallah, figlana waliman. Kalau la ilaha illallah, wasurna fi zumati. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Ya Allah la ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah. Min la ilaha illallah. Allahilah.
ilaha, ilallah. Kemudian dilanjutkan doa khusus, Allahumma, Rabbil, Arwahil, Bakiyat, Wal, Asadil, Baliar, Wa Alati, Karajat, Minat Dunya, Wahia, Bika, Mukmina. Allahumma, Alaihim, Rahmatan, Minka, Wasalaminna, Allahumma ail alaihim, Fikuburihim nuran, Warahmatan, Waridwanan, Allahumma amin. Selesai membacakan doa ini masing-masing 1 kali, kemudian dilanjutkan dengan 2 selawat masing-masing 3 kali. Bunyi selawatnya yang pertama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. 2 selawat ini dibaca masing-masing 3 kali. Inilah salah satu bacaan yang sangat agung, urutan doa yang dibaca ketika menziarahi kubur, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Subulun Najah, pada halaman 154. Wahai sahabat, ahli kubur selalu menunggu kiriman doa dari keluarganya yang masih hidup. Maka, seyogianya ketika kita ziarahi kubur kedua orang tua, kubur saudara, kubur anak, kubur keluarga, dan sahabat, baik itu di setiap bulan 1 kali, atau 3 bulan sekali, atau setahun sekali, atau setiap Jumat 1 kali. Sekiranya kubur berada dekat dengan tempat tinggal kita, di saat sampai kita ke kubur, kita membaca doa dan selawat sebagaimana urutan yang terdapat di dalam kitab ini, yang telah saya paparkan, walaupun hanya kita lihat di layar handphone. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita, selama 50 tahun, sebagaimana penjelasan yang terdapat di dalam kitab ini, dan bagi ahli kubur, akan menjadi syafaat yang besar. Insya Allah akan menjadi sebuah sebab bagi ahli kubur untuk selamat dan bahagia di alam kubur hingga tiupan sangkakala. Saat kita menutup perjalanan ziarah ini dengan doa dan selawat yang penuh keikhlasan, kita merenungkan betapa berharganya setiap momen yang kita habiskan bersama kedua orang tua kita semasa mereka masih hidup. Bahwa doa yang kita panjatkan saat ini bukan hanya sekedar lafaz yang terucap, tetapi juga merupakan simbol dari cinta abadi yang mengalir tak henti-hentinya meskipun jarang dan waktu telah memisahkan kita. Dalam setiap doa yang kita bacakan, terdapat harapan agar mereka memperoleh tempat yang terbaik di sisinya, terbebas dari segala siksaan, dan dilimpahi cahaya serta rahmat yang tiada tara. Mengamalkan doa dan selawat ini saat berziarah ke makam mereka adalah bentuk nyata dari bakti kita sebagai anak, dengan mengingat segala pengorbanan dan cinta yang mereka berikan. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan mereka di alam barzah. Dalam setiap lafaz doa, kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, melapangkan kubur mereka, serta menjadikan kubur mereka taman dari taman-taman surga. Kita percaya bahwa doa anak yang saleh adalah salah satu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya untuk mereka. Penutup dari setiap ziarah ini seharusnya menjadi momen refleksi diri bagi kita semua. Kita menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara dan setiap langkah kita di dunia ini akan menentukan kebahagiaan kita di akhirat. Dengan mengamalkan doa-doa khusus ini, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi orang tua yang telah tiada, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kita memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan senantiasa berdoa untuk mereka yang telah mendahului kita. Semoga pembahasan ini dapat menjadi panduan bagi kita semua dalam menunaikan kewajiban sebagai anak yang berbakti. Mari kita jadikan ziarah ini sebagai sarana untuk memperkuat iman, memperbanyak doa, dan terus mengirimkan pahala bagi orang tua kita. Dengan demikian, kita berharap dapat mempertemukan mereka dalam keadaan yang penuh bahagia di akhirat kelak, di mana doa-doa kita menjadi saksi kasih sayang yang tak terputus. Insya Allah, dengan ridha dan rahmatnya, kita akan dipertemukan kembali dalam surganya yang penuh kenikmatan. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan amalan ini. Amin. Bagi sahabat ataupun jemaah yang ingin mengamalkannya, bisa dilihat kembali urutannya, bacaannya di deskripsi video ini. Hanya sekian. Semoga bermanfaat untuk semua sahabat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan keliru, karena saya sebagai manusia tempat salah dan khilaf. Jika ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga berfaedah untuk semua sahabat. Wallahu a'lam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.